Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, balik lagi bersama saya Samuel Rosen, dan kali ini saya ingin membagikan renungan singkat yang pastinya akan memberkati kita dan membuat kita sama-sama bertumbuh. Kali ini tema yang saya mau angkat adalah tentang yang namanya menghakimi. Waduh teman-teman, kalau dengar kata menghakimi ada dua nih kemungkinan. Kita pernah dihakimi atau kita menghakimi orang lain. Nah, kali ini kita akan belajar dan kita sama-sama akan buka firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang keempat. Kalau kita perhatikan di dalam Ayub pasal keempat, ini berbicara tentang seorang sahabat Ayub. Kalau kita baca di ayat pertama, kita lihat bahwa maka berbicaralah Elifas, orang Teman. Artinya, yang kita mau bahas ini adalah seorang sahabat Ayub yang bernama Elifas. Kalau kita bilang sahabat, mungkin ada di dalam pikiran kita, seorang sahabat adalah ketika kita mengalami susah maupun senang, sahabat itu akan selalu ada dan selalu memberikan dukungan terhadap diri kita. Atau sebaliknya, terkadang seorang sahabat ketika kita senang, dia ada. Tetapi ketika kita susah, mungkin dia menghilang. Berarti itu kan bukan sahabat yang sejati. Dan ingat, kali ini kita belajar dari yang namanya Elifas. Nah teman-teman, kalau kita baca di dalam pasal 4 ini merupakan sebuah argumen, sebuah sikap seorang sahabat terhadap temannya yang mengalami penderitaan, yaitu Ayub. Nah, kita mulai dari ayat 3 sampai 4. Sebuah pertanyaan yang menarik gini. Apa yang Elifas lakukan ketika dia melihat Ayub mengalami penderitaan? Ketika kalian baca nanti di rumah ayat 3 dan 4, yang dilakukan Elifas adalah dia mulai merespon keluh kesah Ayub dengan sebuah pujian. Bahkan Elifas memuji kebaikan dan kearifan Ayub. Ketika apa yang Ayub lakukan menolong orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Jadi kalau kita lihat awalnya Elifas merupakan seorang sahabat yang kayaknya bisa diandalkan. Ketika Ayub susah, Ayub mengalami penderitaan, Elifas datang untuk memberikan dukungan, memberikan semangat, dan responnya positif nih sepertinya. Tetapi kita akan coba belajar sama-sama, ada hal yang menarik. Tetapi ketika kita baca di ayat 7 dan juga ayat 17, sesuatu yang baik tadinya diawali dengan pujian, kagum, bahkan dia memuji apa yang Ayub lakukan, menolong orang dan segala macam. Itu menjadi sebuah perubahan yang menurut saya agak nggak enak. Kalau kita baca nanti, teman-teman baca di ayat 7 dan 17, di situ kita bisa melihat bahwa pujian Elifas diakhiri dengan sebuah kritikan terhadap Ayub. Dan Elifas sebagai sahabat bukannya memberikan penguatan, memberikan support, dorongan, semangat, tetapi Elifas malah menegur Ayub atas keluh kesahnya. Teman-teman bisa bayangin gak sih? Ada seorang sahabat yang mungkin kita sudah kenal dia puluhan tahun, bahkan kita dengar atau kita bisa bilang dia sahabat saya dari kecil. Tapi ketika seorang sahabat datang, kita mengalami sesuatu yang gak enak, awalnya dia mulai bersimpati, menaruh perhatian, sepertinya dia iba sama kita, dan dia sepertinya mengalami sesuatu yang mungkin merasakan apa yang kita alami. Tetapi awalnya dimulai dengan pujian, semangat, akhirnya diakhiri dengan sebuah kritikan, bahkan sebuah penghakiman.
Bisa kebayang nggak sih teman-teman? Rasanya tuh gimana? Kata orang, sudah jatuh ketimpa tangga. Kurang lebih begitu. Dan ini yang Ayub alami. Ternyata Elifas bukannya memberi dukungan, memberi support, tetapi nggak enak ujung-ujungnya. Dikritik, bahkan dihakimi. Nah, apa yang Elifas lakukan terhadap Ayub? Nanti teman-teman bisa baca di ayat ke-17 dan 27. Teman-teman bisa baca, dan ketika saya baca di situ, di ayat itu saya mendapatkan sesuatu yang wah, ini menarik banget. Menariknya adalah kok bisa berubah begitu ya seorang sahabat. Dan saya mencatat bahwa di situ Elifas mulai menghakimi Ayub. Penghakiman yang Elifas lakukan merupakan berdasarkan apa yang dia pernah alami. Dan Elifas mengeluarkan pendapat bahwa orang baik pasti berhasil, dan orang yang jahat pasti akan mengalami penderitaan. Artinya, secara tidak langsung dia menuduh dan dia menghakimi Ayub sepertinya jadi orang yang jahat. Makanya dia mengalami penderitaan. Kurang lebih begitu. Dan ini menarik sekali teman-teman. Kita pernah nggak melakukan seperti itu? Atau kita pernah diperlakukan seperti itu? Teman-teman bisa jawab sendiri. Tapi ini menarik. Ketika baca Ayub ini, kisah Ayub ini merupakan cerminan dalam kehidupan kita. Dan merupakan kehidupan kita sehari-hari. Dan pengalaman kita kurang lebih mungkin ada yang sama dengan si Ayub. Punya sahabat, tapi sahabatnya ya seperti itu. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, dan pendapat Elifas tentang apa yang Ayub alami, Ayub derita, Elifas yakin bahwa penderitaan yang Ayub alami itu merupakan sebuah teguran dan didikan Tuhan atas dosa-dosa yang Ayub perbuat. Waduh, ini jadi tambah ribet lagi nih, tambah kusut lagi. Kita nggak tahu kebenarannya, kita nggak tahu jalan ceritanya, dan kita mungkin nggak tahu permasalahannya. Tetapi terkadang kita suka begitu, sepertinya baik, tapi ujung-ujungnya menjadi sebuah penghakiman buat orang lain. Dan itu yang dilakukan sama Elifas. Dan saran Elifas sama Ayub ya sederhana. Dan kebanyakan orang juga kalau kita lihat seperti itu, kamu kayaknya udah keluar jalurnya Tuhan deh. Apa yang kamu harus lakukan? Ya kamu bertobat. Dengan bertobat, Elifas berpikir bahwa ketika Ayub ini bertobat, semuanya akan kembali lagi. Tuhan akan mulai memberkati lagi. Elifas menyimpulkan seperti itu karena apa? Dia punya pengalaman seperti itu. Bahwa orang yang benar itu adalah orang yang diberkati. Tetapi kalau orang yang nggak benar di hadapan Tuhan, itu pasti menderita. Itu sebuah pemikiran pribadi, dan mungkin itu pengalaman pribadi yang Elifas alami. Jadi pertanyaan begini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kita punya teman atau sahabat yang kelakuannya sama kayak begini? Ayo, teman-teman bisa jawab sendiri. Dan itu merupakan hal yang menarik. Yang menariknya adalah apa yang kita bisa pelajari dari yang namanya Elifas ini. Yang pertama saya mencatat, kita tidak boleh menghakimi orang karena kesalahannya akibat dosa. Belum tentu masalah yang dia hadapi, belum tentu penderitaan yang dia hadapi itu akibat dari dosa. Belum tentu. Kalau kita ambil contoh seperti Ayub, Tuhan bilang, Ayub orang yang saleh, berkenan, jujur, taat sama Tuhan. Dan dia menjauhi kejahatan. Berarti Ayub ini orang yang menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa kita bilang Ayub ini berdosa? Kan tidak. Justru apa yang Ayub alami ini adalah bagian negosiasi, tanda kutip, antara Tuhan dengan iblis.
Di situ pengen menunjukkan bahwa apa yang iblis pikirkan, apa yang iblis mungkin lihat, itu semuanya salah. Seperti itu teman-teman. Artinya yang pertama, kalau kita lihat teman kita, sahabat kita mengalami penderitaan, mengalami masalah, jangan kita terlalu cepat untuk menghakimi dan bilang bahwa itu karena kamu berdosa. Itu sebuah kesalahan menurut saya. Lebih baik kita cari tahu dulu permasalahannya. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan agar kita menjadi orang yang bisa menguatkan, bukan menjatuhkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, kita harus memberi masukan, memberi nasihat yang membangun, bukan menjatuhkan. Ketika kita lihat sahabat kita, teman kita mengalami keterpurukan, mengalami penderitaan, jangan kita datang sebagai hakim, tapi kita datang sebagai sahabat yang memberikan dukungan moral. Kita memberikan dukungan supaya dia bisa bangkit, dia semangat, dan dia bisa lewati apa yang dia alami. Dan yang terakhir, saya mencatat, minta hikmat Tuhan. Sehingga perkataan yang kita ucapkan itu merupakan menjadi suatu berkat dan membangun bagi orang yang kita nasihati. Kita belajar sama yang satu ini, namanya Elifas. Apa pembelajarannya? Jangan cepat menghakimi ketika orang mengalami penderitaan akibat dosa. Lalu apa yang kita harus lakukan? 3 hal tadi. Yang pertama, ingat, jangan jadi hakim. Yang kedua, ingat, nasihat kita memberikan nasihat yang membangun. Yang ketiga, minta hikmat dari Tuhan agar setiap perkataan yang kita ucapkan jadi berkat buat teman kita yang mengalami penderitaan. Nah, teman-teman, semoga renungan singkat ini bisa mengingatkan kita dan menjadi berkat buat kita agar kita bisa melakukan dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.